Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk, mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi kepala. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu, bulan Agustus ini ya kita bersyukur kepada Tuhan karena Indonesia merdeka yang ke berapa? 80 tahun Bapak Ibu. Ya, tadi pagi saya ke Sutorejo, ya ada yang mengalami bagaimana masa penjajahan. Gitu ya, yaitu Oma Weli gitu ya, karena umurnya 94 tahun, betul ya? 93, 94 tahun dan dia mengatakan masa yang paling kelam itu masa penjajahan Jepang. Gitu ya, karena menakutkan. Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda, betul ya? Ya, tetapi Jepang hanya beberapa tahun, tetapi sangat pelik, sangat menakutkan. Nah, tapi saya percaya Bapak Ibu karena Indonesia dihajar, ditindas oleh Jepang, justru itulah Indonesia merdeka. Apa sih yang dapat kita ambil? Saya mau beritahu, kalau engkau punya masalah Bapak Ibu, tenang Bapak Ibu, semakin besar masalahmu, semakin engkau bisa merdeka bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, apa mimpi kita? Mimpi besar boleh, tetapi ingat satu hal, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Manusia boleh berencana, tetapi biarlah rencana Tuhanlah yang terjadi. Amsal 19 ayat 21 sebagai dasar, sama-sama kita baca. 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, siapkan catatan Bapak Ibu, karena tema saya adalah kemerdekaan sejati adalah karya Kristus. Nah saya mau tanya, saya mau diskusi dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini ada tanggal 17 Agustus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu boleh memilih satu kata, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Ono sing ngomong capje. Ya kan? Apa satu kata? 2, 3. Indonesia. Nah Bapak Ibu pasti ingat yang namanya merdeka. Betul ya? Gak ada yang lain. Pokoknya 17 Agustus elingnya merdeka. Upacaranya lali yang penting merdeka. Ya saya ketemu beberapa jemaat ya salaman sama saya udah bukan shalom lagi. Merdeka gitu ya. Ya ketemu di mall merdeka ya kan. Bahkan orangnya yang jualan kopi. Koyos merdeka gitu ya. Pokoknya semuanya merdeka. Kenapa? Karena 17 Agustus. Jadi kalau kita ingat 17 Agustus kita ingat merdeka. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa kata merdeka ini bukan didapatkan dengan hal yang mudah. Ada pengorbanan, betul ya? Ada istilah saya katakan ada boneknya. Do you understand bonek? Bondo, nekat. Kenapa Bapak Ibu? Tadi saya mencoba mencari Bapak Ibu. Rupanya pada saat masa dijajah Jepang tanggal 14 Agustus. Jepang mengatakan kalah dengan sekutu. Ya lalu tanggal 16 Bapak Ibu anak-anak muda mendorong gitu ya. Ayo ya proklamasikan kemerdekaan. Padahal kondisinya Bapak Ibu masih terhimpit. Betul ya. Tetapi Bapak Ibu 17 Agustus. Akhirnya Bapak Ibu ya mendeklarasikan di jalan Pegangsaan Timur 56 dan menyatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ngomong merdeka atau gak tepuk tangan Bapak Ibu. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya kan? Nah pada saat merdeka Bapak Ibu ya kan bukan berarti semuanya damai. Betul. Tadi Bu Luciana ngomong. Mestinya yo enak ya ada orang sing lahir iku pas 17 Agustus tahun 1945. Oma Weli ngomong ngawur ae. Justru 45 itu peperangan gede-gedean. Kenapa? Karena Indonesia mendeklarasikan, memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi Jepang masih memiliki senjata utuh. Betul. Karena itu kalau tanggal 18 Agustus Bapak Ibu ya akhirnya Belanda juga mengebarkan bendera di Hotel Majapahit ya kan. Engkau sing gak sejarah ketok Bapak Ibu ya. Ya, lalu Bapak Ibu orang-orang muda masih komplain gak bisa ini penghinaan. Dia naik disobek warna birunya. Lahirlah bendera kita. Apa?
Lu ono sing gak eru Bapak Ibu. Ya, merah, putih menandakan Indonesia merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sejarah, ya, nggak mungkin sebenarnya Indonesia merdeka. Karena musuhnya terlalu hebat Bapak Ibu. Bahkan hari ini aja kita lawan Jepang nggak ada apa-apanya. Betul atau betul? Dari segi teknologi, keuangan, ya kan attitude, sikap semua. Wah Jepang di atas Bapak Ibu. Dan luar biasanya lagi Indonesia menang dengan apa Bapak Ibu? Bambu runcing. Ayo perang ambil aku, Bapak Ibu nggak bambu runcing, aku nggak bedil. Lek Bapak Ibu menang ciamik Bapak Ibu. Betul atau betul? Tetapi kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena ada semangat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nah kalau kita tarik ini, nah ini yang mau saya katakan. 2500 tahun yang lalu ada sebuah kisah tentang yang namanya Raja Asyur. Yaitu zaman pemerintahan Hizkia Bapak Ibu. Nah Raja Asyur itu adalah raja yang adidaya besar Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu lihat di kitab Raja-Raja, next tolong. Ya Bapak Ibu baca di kitab 2 Raja-Raja 19, ya Bapak Ibu bisa baca urut karena ada yang 18 juga. Ya raja ini Bapak Ibu berhasil menghancurkan yang namanya Israel bagian utara. Ya dia juga mengambil Bapak Ibu yang namanya suku Yehuda yang paling besar dari suku Israel. Ya, dan akhirnya Bapak Ibu tinggal satu tempat yang paling kecil yaitu Yerusalem. Mau diambil juga Bapak Ibu. Ya, pertanyaan Bapak Ibu, kalau yang besar-besar aja amblas, apalagi yang kecil. Nah ini sama Bapak Ibu, Indonesia lawan Jepang, wah nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Ya itu sama, lebih daripada Daud lawan Goliat Bapak Ibu. Nggak mungkin, perlengkapan, ya kan, lalu militernya, lalu latihan perangnya, bahkan gizinya pasti akan berbeda. Tetapi satu hal Bapak Ibu, di saat engkau bersandar kepada Tuhan, disitulah Tuhan berperang ganti kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu? Poin pertama Bapak Ibu, di saat musuh menguncang, hati jangan tumbang. Wah, saya kasih pantun. Tadi pagi Pak Gem pasti lupa Bapak Ibu. Ya, musuh datang mengguncang hati. Gak ngomong cakep gak lanjut aku. Moh enak. Ya, ujian hidup terasa panjang. Pegang teguh janji ilahi. Tetap berdiri, janganlah tumbang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu musuh itu selalu datang mengguncang kita supaya apa sih? Supaya hati kita tumbang. Supaya kita tidak percaya lagi. Tapi satu hal Bapak Ibu, kalau engkau tetap kuat, tadi pagi Pak Gembala mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah Bapak Ibu. Apapun yang dilakukan musuh, tetap kuat. Kenapa? Sebab kita percaya bahwa janjinya pasti tergenapi. Yang percaya katakan amin. Apa janji Tuhan? Yuk kita baca 2 Raja-Raja 19 ayat 32 sampai 33. Bapak Ibu bersama-sama dengan saya, amin. Ya, tenang Bapak Ibu, besok katanya hari libur Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang masuk, ya udah masuk aja Bapak Ibu, aman. Ya, saya bacakan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Raja yang kuat, yang hebat, ya kan? Ia tidak akan masuk ke kota ini, Yerusalem, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Bayangkan Bapak Ibu, harusnya kalau punya uang, punya kekuasaan Bapak Ibu, gampang Bapak Ibu menyerang, betul atau betul? Lalu ayat 33 yuk sama-sama kita baca 2, 3. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu pernah merasa bahwa ada banyak permasalahan yang menggoncang kita. Musuh yang menyerang, aduh kok yo ono. Saya mau beritahu, selama kita hidup di dalam dunia ini masalah pasti ada. Bahkan setelah kita mati masuk kuburan, masalah tetap ada. Digusur, ya opo, dan sebagainya, tetap ada Bapak Ibu. Jadi selama kita ada di dunia ini tetap akan ada masalah. Yang percaya katakan amin. Tetapi Bapak Ibu engkau bisa memiliki tenang. Sama-sama katakan tenang. Kalau engkau memiliki Kristus dalam kehidupanmu. Ya, saya udah setting Bapak Ibu. Nah minggu lalu saya udah sharing. Tadi pagi juga saya udah sharing Bapak Ibu. Saya itu minggu-minggu ini pengen nangis Bapak Ibu. Tapi lanang kok nangis.
Betul atau betul ya? Saya pengen nangis tanya sama istri saya Bapak Ibu. Mikir ini, mikir itu, mikir ini dan sebagainya. Bapak Ibu lalu saya itu disuruh saya bawa renungan hari Jumat Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu di Menara Doa. Ya saya ambil khotbahnya Pak Rubin tapi dari 2 Korintus. Semakin terjepit, semakin melejit. Wah, setelah saya mempersiapkan khotbah itu. Tepat Jumat pagi saya di WA sama dosen saya. Tolong kumpulkan tesisnya hari Senin. Besok Bapak Ibu. Dek pikir kini kengangguran tayo opo. Saya harus khotbah 2 kali Bapak Ibu. Dan jujur Bapak Ibu, saya jujur Bapak Ibu. Saya masih di tulisan definisi. Ya opo kon. Masih panjang Bapak Ibu. Tapi yang mau saya katakan, saya cuma mau melangkah dengan iman. Bapak Ibu, Tuhan itu dahsyat. Sama-sama katakan Tuhan dahsyat. Karena itu Bapak Ibu musuh itu selalu ngomong, kapok, syukur. Kamu pasti mikir khotbah toh, pasti mikir 17 Agustus toh, pasti mikir 22 Agustus toh, ya kan? Pasti mikir Gading Mantai toh. Waduh, pikiran kacau Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu kasih hikmat. Kok ya pas jurnal yang saya buka itu kok tepat. Loh itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Ya, kadang kalau kita lihat Gading Pantai segitu besar, dulu tak pikir baik Bapak Ibu. Waduh, yang gambarnya murah, barang keluar tagihan nih. Lah kok larang Bapak Ibu? Tanya Pak Gembala. Bisa sampai 1 M sekian untuk hall 1 aja. Ketegengen, bodoh. Ya kan? Waduh gimana ini wis kadung gambar dek. Kok ya ada hikmat. Coba kamu tanya oseng dekor ini, ya Tegal Sari ini ya. Saya telepon, Bapak Ibu saya mau beritahu. 1/5 aja gak sampai. Kak tepuk tangan mulai aku. Ya saya mau beritahu Bapak Ibu, yuk apapun yang terjadi, tantangannya terjadi, hatimu jangan tumbang. Yang setuju kata amin. Yesaya 41 ayat 10 sama-sama dengan saya katakan 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ya, karena itu Bapak Ibu saya kasih quote. Bung Karno mengatakan, kunci beda sekali merdeka tetap merdeka. Ya, hanya di GBI Keluarga Allah Blessing, jemaat iso khotbah Bapak Ibu. Ya, enggak Bapak Ibu ya. Sekali merdeka apa? Tetap merdeka. Tidak ada yang dapat mengubah itu. Kalau musuh datang, kita lawan dengan segala yang kita punya. Bapak Ibu kalau ada musuh datang mempengaruhi pikiranmu, mengaruhi keadaanmu. Lawan dengan sekuat tenaga. Dengan apa Pak? Pedang. Bukan. Dengan bambu runcing. Bukan. Dengan firman Tuhan. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya. Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini. Allah itu bagi kita apa? Tempat perlindungan. Bukan cuma tempat perlindungan toh, tapi apa? Dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat sama-sama katakan terbukti. Lek terbukti berarti sudah jelas. Sebab itu kita tidak akan, ayo siapa yang wedi? Ya siapa yang wedi? Ya kan? Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah kok pasti menang. Masalahnya kan akeh Bapak Ibu ya. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut. Ayo sama-sama yuk, 2, 3. Sing banter Bapak Ibu, enggak kena royalti kok Bapak Ibu. Ya 2, 3. Lalu apa Bapak Ibu? Ayat 5, 6. 2, 3. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu menghadapi masalah sumpek, kayak tadi saya pengen nangis Bapak Ibu, saya cuma bisa gini. Terima kasih Tuhan, aku masih diberikan kekuatan. Amin. Ya,
bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kemenangan terbesar bukan pada saat kita mengalahkan musuh. Tetapi di saat kita menyerahkan kepada Tuhan. Karena di saat kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang berperang ganti kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, janji dipegang, harapan membentang. Saya pantun lagi Bapak Ibu. Janji dipegang, hati tenang. Walau gelombang datang menyerang, harapan membentang, laksana terang. Membawa langkah menuju menang. Puji Tuhan, tepuk tangan. Tak lanjut lo khotbahku Bapak Ibu ya. Tak pikirlah lihat tepuk tangan Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, janji dipegang. Kalau kita memegang janji Tuhan, pasti ada harapan. Yang setuju katakan amin. Ya, buktinya kalau Bapak Ibu percaya, hari ini kita merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan. Saya percaya ada janji yang diberikan. Bahwa Indonesia merdeka, betul? Dan hari ini kita merdeka. Yang setuju katakan amin. Mungkin kita nggak melihat bagaimana peperangan terjadi. Mungkin kita nggak mengalami yang namanya proklamasi. Tapi kita tahu bahwa kita merdeka. Yang setuju katakan amin. Dan perhatikan Bapak Ibu 2 Raja-Raja 19 ayat 34 saya lanjutkan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Dikatakan aku akan memagari kota ini. Kalau kita belajar teologi, Yerusalem itu adalah kota yang bisa diartikan juga kehidupan kita. Kita ini Yerusalem, orang yang lahir baru. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita percaya kita udah lahir baru, Bapak Ibu, kita dibentengi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, segala penyakit, segala masalah yang terjadi, saya mau beritahu, tahun depan tidak akan menjadi lebih baik. Ket biyen yo ngono Bapak Ibu. Betul. Ya, sampai kapanpun dunia nggak akan lebih baik. Tapi orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, ada hikmat, ada ide, ada kreativitas. Saya nggak siapkan di sini, tapi tadi saya lihat TikTok Bapak Ibu Jeffrey Rahmat berkata, banyak orang itu berpikir tentang meja, kursi gitu ya. Tiba-tiba bilang gitu, kursi, AC, interior, lampu dan sebagainya. Tuhan tidak pernah memberikan itu semua. Tuhan tidak memberikan meja, Tuhan nggak memberikan kursi. Tapi Tuhan memberikan pohon. Artinya apa? Tuhan mau kita memakai pikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, ini bagus loh Bapak Ibu. Karena kenapa? Manusia pada dasarnya suka, Tuhan aku minta meja. Tuhan aku minta emplok-emplok. Tuhan aku minta ini itu sebagainya. Tuhan sudah sediakan lebih daripada yang kau minta. Pertanyaannya apakah engkau mau bertindak atau tidak? Bukankah itu sederhana Bapak Ibu? Yang setuju katakan amin. Ya, karena itu Bapak Ibu, ayo hari ini Bapak Ibu, pegang janji Tuhan. Karena janjinya tidak pernah diingkari. Ibrani 6 ayat 19 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Kalau Tuhan berjanji tidak mungkin diingkari. Kalau manusia janji, nah, iku mang, kawani ngomong aku Bapak Ibu. Ya, Pak, pokoknya sesok tak bayar. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pak, aku sesok pelayanan sampai Maranatha. Oh di sini gak ada, di sini gak ada, di sini gak ada. Ya, pada saat zaman Orde Baru Bapak Ibu. Ya. Oh di sini luar biasa. GB Keluarga Allah Blessing dilawan. Apalagi jemaat sore, amin. Saya gak ngomong amin kentoro Bapak Ibu tambahan. Ya, Pak aku nanti Pak kalau sudah aku mau ini. Pak aku kalau itu mau itu. Nanti pokoknya tak kerja no tak bayar dan sebagainya. Bapak Ibu menungso iku akeh bleseti. Bahkan kadang Bapak Ibu saya lihat itu yo lucu. Ya, saya lagi ngomong nanti ya kalau aku dapat pekerjaan tak kawin kon. Barang itu kerjaan gak dikawin. Apa gak ya Allah gini ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Pernah lihat itu Bapak Ibu? Pernah tahu? Pernah ngalami? Ojo ngomong tahu Bapak Ibu. Ya, yang muda-muda tertawa Bapak Ibu. Ya, yuk hari ini Bapak Ibu kita belajar dari kemerdekaan Indonesia. Ya, mungkin kita nggak melihat bagaimana bendera merah putih tertancap.
Tapi kita tahu bahwa Indonesia merdeka. Amin. Bung Hatta mengatakan, Indonesia tidak bisa dan tidak akan mati. Amin. Nah, yang ngono Bapak Ibu, ya kan? Karena Indonesia berdiri atas dasar cita-cita yang besar. Berarti boleh nggak bermimpi besar? Boleh Bapak Ibu. Ya, yang banyak. Indonesia nggak akan mati. Sekali Indonesia, tetap Indonesia. Ngono loh Bapak Ibu, kemarin aku tadi pagi di Waduli, percuma ya urip nang Indonesia. Loh, apa? Bocai. Saya mau beritahu Bapak Ibu, terkadang itu rumput tetangga lebih hijau. Betul atau betul? Oh, enakan aku ke Jepang. Di Jepang akeh sing luwih bunuh diri timbang di Indonesia. Betul atau betul? Ya. Wah, di Indonesia ini gak enak. Apa? Saya mau beritahu, di sana juga sama. Halo. Ya, tapi satu hal, kalau Tuhan menempatkan kita di sini, berarti Tuhan punya rencana yang mulia dan yang agung. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hari ini Bapak Ibu, engkau yang sedang menanti jawaban Tuhan. Pegang janji Tuhan. Tetap miliki pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau aku diberikan kesempatan, artinya engkau masih memiliki pengharapan dalam kehidupanmu. Ya, engkau pasti menepati janjimu. Yang percaya katakan amin. Karena itu yuk sama-sama kita baca Yesaya 40 ayat yang ke-31. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Ya, dan saya bisa melihat sendiri Bapak Ibu orang-orang yang cinta dengan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Papa saya ini habis implan Bapak Ibu. Nah guyu tau Bapak Ibu. Guyune CC Bapak Ibu, lebih ke barat-baratan. Kan mumpung aku jadi khotbah Bapak Ibu. Ya, kemarin minggu lalu hari Jumat implan ya, enggak bisa makan Bapak Ibu kasihan. Lalu Sabtu itu dipasang ya kan, Minggu pakai masker, itu bukan flu Bapak Ibu, tetapi masih bengkak ya kan. Lalu singkat cerita Senin, oh iya saya juga mau memberitahu Bapak Ibu, Bapak Pendeta Stefanus Suwarno ya telah dipanggil Tuhan. Ya, nah sebenarnya Pak Stefanus Suwarno itu khotbah di Pandaan. Ya, tetapi karena Pak Stefanus Suwarno kolaps, ya kan masuk rumah sakit, National Hospital, papa saya ditelepon untuk menggantikan. Tas implan, bengkak Bapak Ibu, khotbah. Memang generasi baby boomer ini benar-benar generasi kompiang Bapak Ibu. Kuat Bapak Ibu ya. Kuat Bapak Ibu, khotbah. Gak pelat, ya pelat titik-titik tapi ngerti kok. Oh ya wis. Ya, saya gak wani ngeliat papaku Bapak Ibu. Enggak aku di Senin Bapak Ibu. Itu Senin. Nah Selasa Bapak Ibu, Selasa ya Maya? Ya, Rebu. Ya Rebu ya, makan nanas istilahnya. Makan bubur dicampur nanas, gak ngajak aku Bapak Ibu. Ya jadi makan nanas ya mungkin karena nanasnya keras sehingga kena giginya klek. Nah kemarin baru diketahui jahitannya buka. Walah gitu ya, jahitannya buka. Nah dari mulutnya itu keluar darah terus Bapak Ibu. Ya kan, nah kemarin itu hari Sabtu kita ucapan syukur Bapak Ibu. Kita berdoa bersama-sama bersama teman-teman Kapakuan gitu ya, temannya Cindy. Ya, nah Papa itu sudah memberikan Sabtu ya kan, memberikan statement, saya nggak makan. Gitu ya. Tapi kan anak-anaknya sayang, termasuk jemaat. Ya kan? Betul gak? Betul ya? Lho wong kabeh mangan Bapak Ibu, mangan puding, mangan sego, mangan iki, mangan niku. Lho mosok Pak Gem gak mangan? Gak ditawari. Kan yo Anda nih Bapak Ibu, hanya di jemaat, hanya di GB Keluarga Allah Blessing, jemaat melok khotbah Bapak Ibu ya. Hanya di sini Bapak Ibu ya. Nah akhirnya dikasih puding, diencal-encal Bapak Ibu. Kayak bubur Bapak Ibu. Nah papa saya makan. Makannya bukan gini. Kayak, katanya ngomong kok sungkan aku Bapak Ibu ya. Kayak piye. Do you understand piye? Jadi makannya gini ya.
Ya kan? Setelah makan gini Bapak Ibu, dikunyah tak lihat, "Pah, mulutmu gede tok." Oh iya ta? Waduh Bapak Ibu, keluar darah lagi. Bayang no Bapak Ibu, ini bukan tisu segini ya. Kalau Bapak Ibu beli tisu yang biasa itu segini toh. Iku entek Bapak Ibu. Dia makan. Dimasuk no mulut semua, soalnya kan berdarah banyak. Dimasukin mulut banyak, begitu udah keluarin darah tok Bapak Ibu. Pak gak popo ta Pak? Pak gak popo, gak loro. Gitu loh masih naik ke gading pantai sampai lantai rooftop Bapak Ibu. Ya Tuhan, memang generasi kompiang ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, nah singkat cerita Bapak Ibu, wah wes mah gini loh mah. Kalau besok gak bisa khotbah, jadi pagi tadi Pak Gembala khotbah. Wes gak apa-apa aku sing khotbah, Sutorejo aku sing khotbah, pagi aku sing khotbah, sore aku sing khotbah. Ya kan, yo siap-siap ponyo. Barang sampai pergi ke dokternya, lalu dicek bla 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 bla. Oh jahitannya buka. Tak suntik lagi ya Pak Gun, disuntik Bapak Ibu. Entek suturong piring. Hari entek suturong piring Bapak Ibu. Nah, saya pulang tadi pagi khotbah. Merdeka. Generasi kompiang. Yes. Kan kompiang sekarang kan empu. Lek zaman dulu gak ono Bapak Ibu empu Bapak Ibu. Yo mesti celupno toh. Ayo coba kamu celupno krokotono. Lek gak untuk sampean sing ilang Bapak Ibu. Ya, waduh Bapak Ibu, karena papa saya ini semangat, cinta Tuhan dan sebagainya. Saya percaya bukan karena kuat dan gagahnya Pak Gem. Tapi semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Yuk Bapak Ibu, pegang janji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Yuk kita baca bilangan 23 ayat 19. 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti ditepatinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti dilakukannya. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Ya, yuk Bapak Ibu pegang janji Tuhan. Milikilah pengharapan Tuhan, aku pasti ditolong. Tak serahkan kepada Tuhan. Wis ojo dipikir-pikir lagi. Betul yang percaya katakan amin. Ya, jujur Bapak Ibu saya 2 minggu gak tidur. 2 minggu, 2 hari gak tidur. Ya, tidurnya sedikit. 2 minggu rek, ya kan. 2 hari gak tidur Bapak Ibu, tidurnya cuma sedikit-sedikit. Kenapa Bapak Ibu? Satu, yaitu saya mikir tesis, saya mikir khotbah dan sebagainya. Tuh enak-enak tidur loh Bapak Ibu, moro-moro Tuhan kasih hikmat. Celing, lale tak tinggal tidur, hilang. Betul gak? Terpaksa buka laptop, ngetik, plak, 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 ambil plak, 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 buntu, tutup, jet, turu, jet, tas turu, ting. Nah itulah hikmat Tuhan. Yang tujuh katakan amin. Ya wes gak usah bingung. Tenang wae Bapak Ibu, bersama Tuhan. Ya, semuanya jalan yang buntu, Tuhan akan berikan terobosan. Karena itu saya berdoa, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami jalan buntu diberikan terobosan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada masalah keuangan, ekonomi, di dunia pekerjaan, Tuhan berikan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pegang janji Tuhan. Ojo amin-amin tok Bapak Ibu. Pegang, melangkah dengan iman. Siapa yang belajar sesuatu hari ini, terima berkat daripada Tuhan. Nanggung, ini tepuk tangan nih. Yang terakhir, Tuhan berperang, hidup dalam kemenangan. Pantun terakhir dari saya. Tuhan berperang, musuh terjatuh. Kasihnya yang kuat, tiada tandingan. Hidup di dalam janji yang utuh, bersama Kristus raih kemenangan. Amin. Ya, tepuk tangannya nanggung mana. Ayo pemain musik maju ke depan. Imam-imam musik maju ke depan. Yo Bapak Ibu, Tuhan berperang. Tuhan berperang, Tuhan berperang. Lakukan apa yang kita bisa. Lakukan yang terbaik. Ya kan? Tapi kalau kita sudah angkat tangan, percayalah Tuhan akan campur tangan. Yang percaya katakan amin. Coba perhatikan Bapak Ibu ya. 2 Raja-Raja 19 ayat 35 Bapak Ibu. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan.
Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Ya kan? Lu kan gak bisa ngomong apa lagi Bapak Ibu. Gak bisa ngomong 185.000 Bapak Ibu. Lek jemaat KAB 185.000 Bapak Ibu. Wah. Wakil loh Bapak Ibu. Betul atau betul sih? Ya. 185.000. Tuhan berperang ganti kita. Secara fisik gak mungkin. Secara pengalaman gak mungkin. Tapi di saat kita pegang janji Tuhan. Kita memiliki pengharapan yang pasti. Tuhan berperang ganti kita. Amin. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah engkau mengklaim bahwa Tuhan berperang ganti kita? 1 Korintus 15 ayat 57 berkata 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini saya mau tanya, siapa punya masalah dalam kehidupannya? Siapa yang mengalami jalan buntu dalam kehidupannya? Siapa yang mengatakan tidak mungkin? Pak, aku udah notok. Wis, bojai Pak. Ada kabar gembira. Keluaran 14 ayat 14. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang super keras. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Ya, Tuhan berperang ganti kita. Tapi Bapak Ibu ingat, di saat kita sudah menerima kemenangan, apakah kita bisa mempertahankan kemenangan daripada Tuhan? Itu tanggung jawab kita. Tuhan yang berperang, yes. Tapi apakah kita bisa menjaga kemenangan itu? Ada orang berkata seperti ini Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi. Koyos, waduh Koyos, aku hari ini senang. Ini tahun pembebasanku Koyos. Apa oh? Akhirnya cicilan handphoneku 24 bulan lunas. Terus, ya kan, aku bebas, aku besok gak nyicil. Bapak Ibu gak suwe nyicil maneh. Iku namanya gak bebas Bapak Ibu. Betul? Ya, bebas. Artinya kalau kita udah bebas, ya bebas. Jangan mau dibelenggu lagi, katakan bebas. Sama-sama katakan bebas. Tuhan memerdekakan engkau. Pertanyaannya apakah kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Kutipan terakhir saya yang sangat terkenal. Terkenal kayak ini Bapak Ibu? 2, 3. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ya. Benar-benar. Ya kan? Wah Bapak Ibu, yang susah itu yang ngurus dalam Bapak Ibu. Urus pikiran dulu susah Bapak Ibu. Betul? Ya. Bagaimana mengatur keuangan itu susah Bapak Ibu. Hari ini yuk kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya simpulkan Bapak Ibu. Kemerdekaan sejati hanya ada dalam Kristus. Sekali merdeka tetap. Di saat musuh datang mengguncang engkau, ingat, hatimu jangan tumbang. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Di saat engkau memegang janji Tuhan, tenang Bapak Ibu. Harapanmu membentang. Karena kalau Tuhan berjanji, tidak mungkin tidak digenapi. Pasti digenapi. Dan di saat engkau percaya dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan berperang ganti kita dan hidup di dalam kemenangan. Amin. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Artinya bersatu kita teguh. Bukan Bapak Ibu. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun permasalahan, halangan, tantangan. Yuk kita potong, kita hancurkan, kita tetap maju. Bersama Yesus engkau lakukan perkara besar. Tuhan Yesus memberkati.